Perkenalkan, nama saya Laurencia Tanira, saya mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus. Pada saat ini saya akan membawakan materi Doktrin 1 Bibliologi tentang eksistensi Alkitab. Bibliologi merupakan didaskalia pengajaran dan berasal dari dua kata, yaitu biblos dan logos, pengajaran atau pengetahuan tentang Alkitab. Manifestasi Allah dalam Yohanes 1 ayat 1, logos, dan 2 Timotius 3 ayat 16 Alkitab, Matius 4 ayat 4 Rema, dan Kisah Para Rasul 6 ayat 4 khotbah. Proses Rema eksegesa dalam kitab Matius 2 ayat 5 dan 6, Iluminasi 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 14. Proses eksistensi Alkitab, kebenaran pada Allah, kebenaran dalam pikiran penulis, kebenaran ditulis dalam original manuskrip atau tulisan asli, kebenaran disalin dalam kodeks manuskrip salinan, kebenaran ada dalam Alkitab, kebenaran sampai kepada manusia, wahyu atau penyataan, apokalipsis Efesus 3 ayat 4 sampai 5, ilham atau inspiration 2 Timotius 3 ayat 16. Hal penting yang pertama, unsur ilahi. Allah Roh Kudus membimbing para penulis untuk menjamin keakuratan penulisan. Yang kedua, unsur manusia. Penulis manusia menulis menurut gaya dan kepribadian mereka sendiri. Yang ketiga, hasil kepengarangan ilahi manusia ini merupakan rekaman kebenaran Allah tanpa salah. Yang keempat, pengilhaman berkembang kepada pemilihan kata-kata oleh para penulis. Yang kelima, pengilhaman berkaitan dengan naskah asli, pandangan keliru tentang pengilhaman. Yang pertama, pengilhaman alamiah atau natural inspiration. Yang kedua, penerangan rohani atau spiritual illumination. Yang ketiga, pengilhaman sebagai atau dinamis. Yang keempat, pengilhaman konsep. Yang kelima, dikte ilahi. Yang keenam, pandangan neo-ortodoks, pandangan Alkitab tentang pengilhaman. Yaitu yang pertama, pandangan Kristus, pengilhaman keseluruhan dalam kitab Matius 5 ayat 17 sampai 18, kitab Lukas 24 ayat 44, Yohanes 10 ayat 35. Yang kedua, pengilhaman perbagian dalam Matius 4 ayat 4 sampai 7 dan 10, pengilhaman kata-kata Mazmur 110 ayat 1 dibandingkan dengan Matius 22 ayat 44. Pengilhaman huruf dalam Matius 5 ayat 18, pengilhaman perjanjian baru di mana ucapan dengan pengajaran Yesus juga diilhami oleh Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 26. Yang kedua, pandangan Paulus, pengilhaman perjanjian lama dan perjanjian baru dalam 1 Timotius 5 ayat 1 dibandingkan dengan Ulangan 25 ayat 4 dan Lukas 10 ayat 7. Pengilhaman kata dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Yang ketiga, pandangan Petrus sejalan dengan pandangan Paulus. Rasul Petrus menggunakan istilah firman yang disampaikan oleh para nabi dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Nubuat-nubuat dalam Alkitab suci 2 Petrus 1 ayat 20 dan nubuat dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Penyalinan Alkitab. Fakta, tidak ada naskah asli, yang ada hanyalah salinan, misalnya papirus, Chester, BT abad 3 dan kodeks dan semua perjanjian baru, aturan penyalinan dan semua perjanjian baru, aturan penyalinan. Yang pertama, dilakukan tidak sembarang orang, diperlukan komitmen seumur hidup. Pelatihan dimulai sekitar usia 14 sampai 40 tahun. Yang kedua, kaidah penyalinan. Yang pertama, persiapan permukaan dan tinta khusus. Yang kedua, master yang digunakan. Yang ketiga, jarak huruf diperiksa, jumlah huruf per halaman dihitung. Satu kesalahan maka seluruh gulungan dibakar. Huruf harus dikonfirmasi secara visual. Huruf alfabet setiap kolom dihitung. Makna penyalinan Alkitab dapat dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya ada kanonisasi dan iluminasi. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.